Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami ucapkan selamat bergabung ya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di Sekolah Bahasa Arab PLC Institute, dan begitu juga kepada Bapak Ibu peserta sebelumnya ya di program Sekolah Bahasa Arab kelas Nahwu Sharaf ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan dari awal, itu mendalami kaedah-kaedah bahasa Arab dalam rangka memperdalam ilmu terkait dengan Al-Quran ataupun hadis nantinya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dan juga mendapatkan keberkahan ya, mudah-mudahan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemahaman itu Allah yang memberikan. Nah, tugas kita hanya untuk belajar. Tugas kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita bersama. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, kita awali pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسن الشاذلي والشيخ محمد بهاء الدين شاه النقشبندي والشيخ أحمد التيجاني قدس الله سرهم وأمدنا بمددهم ورزقنا بفتوحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء، ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Baik, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kelas ini merupakan kelas kaedah ya, kelas kaedah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu secara umum pembelajarannya ada dua. Ada bahasa Arab yang komunikatif ya, bahasa Arab yang fungsinya buat berbicara. Nah, itu disebut dengan hiwar atau muhadatsah. Kemudian ada bahasa Arab yang digunakan untuk membaca atau menganalisis teks atau untuk memahami teks, atau yang kita sebut juga dengan bahasa Arab kaidah atau qawaid. Nah, khusus untuk kelas ini ya, Sekolah Bahasa Arab yang
paket A ini. Nah, itu kita niatkan sasarannya adalah untuk memahami gramatikal bahasa Arab, ya, yang tersimpul dalam dua ilmu besar yang disebut dengan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Nah, apa bedanya ilmu nahwu dengan shorof? Kemudian bagaimana aplikasinya dalam membaca teks bahasa Arab? Nah, itu nanti akan kita bahas di sepanjang pembelajaran kita. Nah, untuk nahwu itu kita pelajari di 2 minggu pertama di awal bulan, ya, setiap Rabu dan Kamis malam di 2 minggu pertama. Kemudian shorof kita pelajari di 2 minggu terakhir atau minggu ketiga dan keempat. Nah, jadi selang-seling Bapak Ibu, ya. Jadi 2 minggu pertama untuk mendalami ilmu nahwu dan 2 minggu keduanya yang terakhir itu untuk mendalami ilmu shorof. Nah, dan seperti yang disampaikan admin juga di grup di grup WA, ya. Mari kita awali pembelajaran ini dengan niat yang ikhlas, ya, tulus, hanya sebatas semata-mata untuk, ya, menuntut pengetahuan, mencari ilmu, ya, mencari ilmu dalam rangka memperdalam pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, jadi tidak ada yang lain, tujuan kita hanya untuk belajar. Nah, adapun pemahaman kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita istiqomah, selama Bapak Ibu mengikuti apa alur dari pembelajaran ini dari awal sampai akhir sesuai dengan silabus yang sudah kita rancang, ya, mudah-mudahan dia menjadi wasilah kita paham dengan teks Arab. Nah, jadi pembelajaran ini, maksudnya apa yang saya jelaskan ini hanya wasilah saja. Saya nggak bisa memberikan pemahaman. Yang memberikan pemahaman Allah, sementara kami hanya menyampaikan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kalau bisa sediakan catatan khusus, ya, catatan khusus setiap kali pertemuan. Nah, karena ini juga pembelajaran yang hanya mengandalkan pendengaran, biasanya cepat lupa. Bukan hanya pengaruh tua atau muda, ya, Bapak Ibu. Kita yang muda, saya yang muda-muda tanggung ini pun, kalau hanya mendengar tanpa menulis, nah itu lupa juga. Nah, jadi di sepanjang pembelajaran ini jangan lupa sediakan catatan khusus untuk nahwu, kemudian catatan khusus untuk shorof. Nah, jadi benar pemahaman itu Allah yang ngasih, tapi usaha secara adat itu juga mempengaruhi. Nah, jadi kita berusaha, kita ikhtiar, kita berdoa, mudah-mudahan diberikan pemahaman, tapi di sisi lain kita juga harus memaksimalkan memaksimalkan ikhtiar. Nah, mudah-mudahan kolaborasi antara ikhtiar yang maksimal dan doa yang kita panjatkan, nah Allah memberikan pemahaman. Nah, seperti itu. Ini hanya pengantar saja, bukan bermaksud menggurui atau ya memerintah, bukan maksud seperti itu. Tapi kita hanya bermaksud untuk memaksimalkan saja, mengingatkan. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ustadz, ya. Boleh tanya Ustadz? Ya, silakan Pak Basarun. Tadi Ustadz bilang bedanya yang percakapan dengan yang apa tadi Ustadz, huwar dengan hiwar. Apa Pak Ustadz? Hiwar. Ya, hiwar itu yang percakapan. Bedanya dengan dulu saya waktu di Mekah suka dengar mereka bilang amiyah, itu apa Ustadz? Oh ya. Jadi hiwar bahasa Arab itu kan ada dua, ya, ada yang sasarannya berbicara. Nah, itu namanya bahasa Arab muhadatsah atau hiwar. Ya, percakapan gitu, Pak. Nah, yang mana percakapan ini nanti bisa dengan menggunakan dua jenis kategori bahasa Arab. Ada bahasa Arab yang fushah namanya, kemudian ada bahasa Arab yang ammiyah. Ya. Nah, apa bedanya? Kalau bahasa Arab yang fushah
itu bahasa Arab yang sesuai dengan kaedah baku bahasa Arab yang ada di ilmu nahwu dan sharaf. Nah, itu namanya bahasa Arab fushah. Dan bahasa Arab fushah ini digunakan dalam menulis. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, baca hadis, baca Quran, bahasa Arab misalnya, nah itu menggunakan kaedah-kaedah nahwu dan sharaf. Walaupun berbicara, tapi kalau dengan menggunakan bahasa Arab yang fushah, maka wajib menerapkan ilmu nahwu dan sharaf. Nah, berbeda dengan ilmu bahasa Arab yang ammiyah, hiwar, tapi dengan bahasa Arab yang ammiyah. Kalau bahasa Arab ammiyah, itu bahasa Arab lokal, Pak. Bahasa Arab kampung, ya. Nah, sama seperti kita, bahasa kita kan di Indonesia ini ada dua secara umum, ya. Ada bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada bahasa lokal, bahasa daerah. Bahasa daerah itu tidak bisa diukur dengan KBBI. Ya, tidak bisa distandarkan dengan KBBI karena dia punya standar sendiri, yaitu kebiasaan masyarakat di tempat bahasa itu digunakan. Nah, jadi bahasa ammiyah itu tidak bisa kita pelajari di sini. Bahasa ammiyah itu bahasa yang langsung kita praktekkan di masyarakat Arab. Nah, bahasa Arab ammiyah itu nanti beda-beda lagi. Ammiyahnya Mesir dengan ammiyahnya Arab Saudi beda. Ammiyahnya Arab Saudi dengan ammiyahnya Yaman, nah itu juga beda. Nah, sama juga dengan bahasa kita di Indonesia. Orang Jawa beda bahasa lokalnya dengan orang Sunda. Orang Sunda beda bahasanya dengan orang Padang beda dengan orang Mandailing, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Pak, bedanya. Nah, sementara kalau bahasa Arab yang kita bahas sekarang adalah bahasa Arab kaedah, dalam rangka yang gunanya nanti untuk membaca teks Arab, atau untuk berbicara secara fushah, atau untuk menulis surat, dan yang sejenis. Nah, itu Pak, ya. Itu bedanya. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke. Nah, sekarang kita mulai Bapak Ibu. Ini mulai dari awal, ya, dari nol. Nah, jadi kita sama semua. Kita sama semua hari ini, malam ini, kita mulai dari awal. Nah, selama silabus ini diikuti dari awal, insya Allah, ya, istilahnya bisa dipakai seterusnya. Dan perlu saya ingatkan juga, sistem kita ini sistem yang berkelanjutan. Ya, kenapa selama ini sebagian kita nggak paripurna pemahamannya? Karena kadang sekali hadir, kemudian pertemuan kedua nggak hadir, pertemuan ketiga hadir, selang-seling seperti itu. Padahal ya kaedah bahasa Arab ini sama seperti matematika. Nah, jadi kalau satu kaedah tidak dipahami, itu dia akan ngaruh sama kaedah di atasnya. Nah, itu makanya kedisiplinan dalam mempelajari kaedah ini sangat penting, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya izin, nah usahakan nanti ngelihat rekamannya supaya nanti pemahamannya nggak terputus. Oke. Nah, pertama, ya, yang sering saya ulang di awal-awal pembelajaran bahasa Arab ini, modal kita belajar bahasa Arab itu adalah bahasa yang sudah kita kuasai, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Ya, karena kaedah bahasa itu secara umum sama semua, Bapak Ibu. Ya, secara umum, ya. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu kaedah umumnya sama. Walaupun dia berbeda dalam rinciannya, tapi secara umum sama. Nah, sekarang kita akan melangkah dari persamaannya dulu. Ya, dengan harapan kita mudah memahami istilah Arab karena sudah kita analogikan ke dalam istilah bahasa Indonesia. Oke. Pertama, ketika kita belajar di SD dulu atau di TK, ya, atau malahan di PAUD,
Itu istilah bahasa Indonesia pertama yang kita ketahui atau yang kita diajari oleh guru kita itu adalah apa namanya, Bapak Ibu? Abjad, ya. Abjad. A, B, C, D sampai Z. Nah, saya yakin semuanya sudah hafal ini. A sampai Z. Yang jumlahnya ada berapa? Kalau abjad bahasa Indonesia, kalau nggak salah 26 ya, Bapak Ibu. Nah, 26. Nah, ini merupakan standar atau unsur paling kecil dalam bahasa Indonesia. Itu yang disebut dengan abjad, ya. Nah, kalau kita analogikan ke bahasa Arab, ya, abjad ini kita kenal dengan istilah al-huruf al-huruf al-hijaiyah, ya, al-huruf al-hijaiyah. Nah, yang mana jumlahnya, ya, itu mulainya adalah dari alif sampai ya. Ya, alif sampai ya. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro sampai akhir. Nah, itu disebut dengan huruf hijaiyah. Yang jumlahnya semuanya menurut yang masyhur itu adalah 28 huruf. Ya. Jadi jumlahnya semuanya ada 28. Jadi kalau kita hitung dari alif sampai ya itu, nah itu 28. Walaupun ada yang bilang 29, ada yang bilang 30. Dengan membedakan antara lam alif dengan lam biasa, atau membedakan antara hamzah dengan alif. Nah, itu jumlahnya sampai 30. Nah, tapi yang masyhur itu jumlahnya 28. Oke, ini satu. Nah, ini unsur paling kecil dalam bahasa Arab ataupun Indonesia. Kemudian, setelah kita hafal abjad, kita akan diajari oleh guru kita dulu dengan istilah apa namanya? Kata, ya. Jadi gabungan dari abjad dalam bahasa Indonesia akan membentuk istilah kata. Misal, kita gabungkan S ditambah dengan A ditambah dengan Y misalnya, kemudian ditambah dengan A lagi, maka dia menghasilkan apa? Menghasilkan saya. Yang mana saya ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Ya, disebut dengan kata. Nah, sekarang apa istilah kata ini dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, kata disebut juga dengan al-kalimah. Ya, al-kalimah. Atau kalimat, gitu ya. Jadi kalau saya nyebut kalimat, nah itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya hamzah, kita tambahkan dengan nun, kita tambahkan dengan alif, maka dia akan membentuk kalimat. Apa kalimatnya? Hamzah, nun, sama alif. Ana, ya. Ana. Nah, ana ini yang bermakna saya, ya. Ini sudah disebut kalimah dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalau saya nyebut kalimah, itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Yang mana ya kalimah ini nantinya dalam bahasa Indonesia akan dibagi jadi 3, Bapak Ibu. Ya, ada yang disebut dengan ismun. Ismun ini namanya artinya kata benda, ya. Sebentar. Jadi ada yang ismun. Nah, ismun ini namanya nanti kata benda.
Kemudian ada namanya fi'lun, fi'il. Ya, ada fi'il. Nah, fi'il ini disebut juga dengan kata kerja. Kemudian ada yang terakhir namanya harfun. Ya, harf. Atau yang disebut juga dengan kata penghubung. Ya, nah kalimat ini 3 saja dalam bahasa Arab. Kalau nggak isim, kata benda berarti fi'il namanya nanti. Kalau nggak fi'il berarti harf. Nah, 3 itu saja. Tapi kalau bahasa Indonesia kata itu banyak. Ya, ada kata benda. Oke, terus apa lagi Bapak Ibu? Kata benda, terus kata sifat, kata kerja. Ya. Terus apa lagi, Pak? Kata keterangan. Kata keterangan. Terus kata seru ya. Terus kata apa lagi? Kata perintah. Kata perintah. Terus Pak, masih ada? Banyak lah pokoknya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jenisnya banyak. Nah, sementara dalam bahasa Arab, kata itu cuman, atau kalimah itu cuman ada 3 saja. Kalau nggak isim, kata benda, berarti fi'il, kata kerja. Kalau bukan isim dan fi'il, berarti harf. Nah, apa saja contohnya isim, contoh fi'il, contoh harf? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, namanya dulu aja. Oke. Nah, ini jenis atau istilah kedua dalam struktur bahasa, yaitu kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Oke. Kemudian setelah mengenal kata, biasanya kita akan diajari membuat istilah apa? Gabungan kata. Kira-kira dia membentuk apa, Bapak Ibu? Kalimat. Ya. Nah, jadi setelah kita kenal dengan kata, kita akan diajari dengan kalimat oleh guru kita. Ya. Sehingga kalimat itu apa sebenarnya? Susunan kata yang mengandung faedah. Ya, susunan kata yang mengandung makna khusus. Nah, itu disebut dengan kalimat. Contoh, saya. Ya, saya kan kata. Kalau cuman saya, ini masih belum disebut kalimat. Ya, tapi harus ditambahi. Saya pergi ke pasar. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dia sudah menjadi kalimat. Nah, kenapa kalimat? Karena dia susunan dari beberapa kata. Oke. Nah, sekarang kalau kita bahasa Arab kan, apa istilah yang pas untuk kalimat? Nah, istilahnya adalah al-kalam, Bapak Ibu. Ya, kalam. Ya, istilahnya kalam. Nah, kalam. Ya, jadi kalau saya nyebut kalam, nah itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, apa contohnya? Misalnya ana zahibun ila suq. Ya. Nah, ini sudah kalimat ini, sudah kalam dia. Ana zahibun ila suq, ila suqi. Nah, ini sudah kalam. Kenapa kalam? Karena dia gabungan dari beberapa kalimah. Nah, mana saja kalimah di sini Bapak Ibu? Ana, terus apa lagi? Zahibun, kemudian ila, ya, kemudian suq. Nah, ini semuanya disebut dengan
kalam, gabungan dari ana dzahibun ila suq. Nah, ini disebut dengan kalam. Kenapa dia disebut kalam? Ya karena dia tergabung dari beberapa kalimah. Nah, saya kira gampang ya. Oke, gampang insya Allah. Oke. Nah, setelah mengenal kalimat, nah baru kita diajari bagaimana menyusun namanya paragraf. Ya, paragraf. Nah, paragraf. Berarti paragraf itu apa kira-kira? Gabungan dari beberapa kalimat yang biasanya terdiri dari minimal 7 kalimat. Paragraf yang baik itu dia hanya terdiri dari 7 atau 6 kalimat. Nah, itu paragraf. Nah, paragraf ini dalam istilah Arab itu disebut juga dengan al-faqrah. Ya, al-faqrah. Ya, al-faqratu. Paragraf. Nah, saya pergi ke pasar. Nah, di pasar saya membeli berbagai macam kebutuhan pokok. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan paragraf. Begitu juga dalam bahasa Arab, ya. Bahasa Arab juga ada paragrafnya. Mungkin Bapak Ibu nyangka koran Arab itu kenapa kok tulisan Arab aja semua, nggak ada, seolah-olah nggak ada paragraf. Nah, itu sebenarnya ada. Ya. Kalau kita baca kitab bahasa Arab yang warna kuning itu atau kitab kuning, kalau cetakan lama yang dulu itu benar ya, nggak ada paragrafnya. Yang menentukan paragrafnya itu pemahaman kita terhadap teks itu. Baru bisa kita potong-potong. Tapi kalau kita nggak paham, itu jadi satu paragraf semua, panjang. Jadi malas kita bacanya ya. Nah, kalau buku-buku kontemporer yang sekarang, nah itu bahasa Arabnya sudah diperbaharui ya. Jadi secara susunan sudah mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi ada paragraf, ada yang menjorok sedikit, kemudian baru nanti setelah 6 kalimat atau 7 kalimat, kemudian nanti ada kalimat baru. Nah, itu namanya faqrah ya, faqrah atau paragraf. Nah, kemudian paragraf disusun ya, itu akan membentuk istilah yang disebut dengan artikel ya, atau tulisan. Oke, artikel atau tulisan. Maaf Pak Ustadz. Ya, nanti ya, kami Pak. boleh dapat ini Pak, yang Pak Ustadz tulis nanti kami bisa download ya Pak Ustadz ya. Iya, nanti saya kirimkan Pak. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, nanti kita kirimkan. Oke. Nah, gabungan paragraf itu akan membentuk artikel atau tulisan yang istilah Arabnya bisa juga disebut dengan al-kitabah ya, al-kitabah, atau bisa juga disebut dengan al-maqalah. Al-maqalah. Nah, ini istilah saja. Ya, al-kitabah atau al-maqalah. Oke. Nah, sudah 5 istilah. Terakhir sekarang. Gabungan tulisan atau gabungan artikel itu akan membentuk istilah yang disebut dengan buku ya, atau majalah. Jadi sederhana sekali ini. Sederhana sekali. Yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan Alkitab. Ya. Alkitab. Atau ada juga yang menyebutnya dengan Al-Majallah. Ya. Nah, jadi mirip-mirip bahasanya. Alkitab atau Al-Majallah. Oke. Nah, inilah istilah dasar yang perlu kita pahami dulu, Bapak Ibu. Ya. Jadi istilah ini akan sering kita ulang-ulang, terutama yang 2 ini. Ya, istilah kalam
dengan istilah kalimat. Nah, ini akan sering saya ulang-ulang ini. Ya, karena objek yang akan sering kita yang akan kita kembangkan itu adalah dua istilah ini, kalimat kemudian kalam. Oke. Kalau kalimat berarti kata ya, tapi kalau kalam berarti kalimat. Nah, pahami ini dulu Bapak Ibu. Kira-kira jelas sampai di sini? Wow, Jelas Ustaz. Jelas Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, setelah paham dengan ini, ya, maka yang akan kita dalami pertama kali itu adalah pembahasan kalam, Bapak Ibu. Ya, pembahasan kalam. Nah, ini saya tandai. Yang ini yang akan kita bahas lebih lanjut, ya, kalam. Apa tadi kalam? Gabungan dari beberapa kalimah. Nah, sekarang kita akan masuk dengan rincian kalam ya. Nah, kita akan kembangkan kalam ini. Apa ini kalam pembagiannya? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ditanya Bapak Ibu, ada berapa jenis kalimat dalam bahasa Indonesia? Ini kita belajar bahasa kita sendiri ya. Kira-kira ada berapa jenis kalimat dalam bahasa Indonesia? Kalimat berita. Kalimat berita. Oke. Selain itu, Pak? Kalimat perintah, kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Ya, oke. Ada lagi yang lain, Pak? Kalimat secara umum. verbal. Kalimat verbal. Kalimat Lawannya? nominal. Nominal. Oke. Nah, kita berangkat dari sana ya. Kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu secara umum ada dua. Ada namanya kalimat verbal. Ya. Ada kalimat. Sebentar. Nah, ada kalimat verbal, ada kalimat nominal ya. Nah, oke. Nah, kita berangkat dari sini. Apa yang kita pahami dengan istilah kalimat verbal, Bapak Ibu? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, yang jelas ya, kalimat verbal ini dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan al-jumlah al-fi'liyah. Ya, namanya al-jumlah al-fi'liyah. Nah, kalimat verbal. Sementara kalau kalimat nominal nanti dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-jumlah al-ismiyah. Nah, al-jumlah al-ismiyah. Oke. Kalau verbal tadi al-jumlah al-fi'liyah. Oke. Nah, sekarang apa beda kalimat nominal dengan kalimat verbal? Atau apa beda jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Nah, ini yang akan kita dalami selanjutnya ya. Oke. Tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit ya bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu kan ada 3 ya. Ada isim namanya, kemudian ada fi'il. Nah, ini ismun. Ya, kemudian fi'lun. Kemudian harfun. Nah, isim kita sebut juga dengan kata benda. Fi'lun kita sebut juga dengan kata kerja. Sementara harfun kita sebut juga dengan kata penghubung. Nah, apa saja contohnya? Ya, ismun kata benda. Berarti kata benda apa saja?
Nah, misalnya ana, saya. Nah, itu kata benda. Ya. Terus misalnya saya tuliskan di sini. Ya, ana. Nah, ana ini dia tergolong sebagai isim ya. Terus apa lagi? Kitabun misalnya, buku. Nah, itu juga tergolong sebagai isim. Kan benda ya. Buku. Dan lain-lain. Kemudian fi'lun, kata kerja. Nah, kira-kira apa contoh kata kerja? Kita sebutkan bahasa Indonesianya, misalnya membaca. Ya. Qara'a. Nah, ini namanya fi'il ya, kata kerja, artinya membaca. Terus contoh lain misalnya apa? Qara'a, misalnya ro'a, melihat. Ya, ro'a, melihat. Nah, ini juga kata kerja. Melihat. Dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Nanti seiring pertemuan mufradat kita akan nambah ya, insya Allah. Oke. Terus yang ketiga ada namanya harfun, haraf. Nah, apa itu haraf dalam bahasa Arab? Selain isim dan fi'il. Ya, kata yang selain isim dan selain fi'il. Nah, itu namanya haraf. Nah, salah satu contohnya misalnya fi. Ya, fi. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu dalam Quran, fi artinya pada. Nah, itu namanya haraf ya, haraf, kata penghubung dia. Atau misalnya wow. Apa arti wow? Dan ya. Nah, dan. Nah, ini disebut dengan haraf, jenis katanya atau jenis kalimatnya itu disebut dengan haraf, harfun. Sementara kalau yang mengandung makna kerja itu disebut dengan fi'lun. Kemudian yang mengandung makna benda disebut dengan ismun. Oke. Pak Ustadz, Ya, Pak. tanya Pak. Jadi kalau kata benda yang abstrak, misalkan waktu, itu masuk kata benda juga ya Pak Ustadz ya? Masuk kata benda, Pak. Masuk waktu kata itu kan benda. abstrak gitu ya. Itu masuk kata Ya, benda ya. Benda juga. Pokoknya selain perbuatan, nah itu masuk isim semua. Langit, ya, ghaib, misalnya nabi atau apapun istilah yang bukan kata kerja, bukan kata bantu atau kata penghubung, berarti dia masuk kategori isim semua itu. Oke. Nah, nanti kita akan jelaskan juga rincian isim ya. Tapi secara umum, nah selain kata kerja, selain kata penghubung, nah berarti itu isim semua. Nah, sementara kalau fi'il, setiap kata yang mengandung makna kerja. Nah, itu fi'il. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan dengan pembahagian kalam ini. Ya. Kita mulai dari kalimat nominal atau yang disebut juga dengan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ya adalah kalam yang diawali oleh kalimah isim. Nah, jadi kalau kalam itu diawali oleh isim, apa isim tadi Bapak Ibu? Kata benda. Nah, kata benda ya. Kalau kalam itu diawali oleh isim atau kata benda, maka kalam itu disebut dengan jumlah ismiyah. Atau yang disebut juga dengan kalimat nominal. Nah, kalimat nominal dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Yang mana rumus atau susunan kalimat atau jumlah ismiyah ini, kalau dalam bahasa Indonesia susunan baku kalimat itu apa Bapak Ibu? Subjek, predikat, objek. Nah, biasanya kan gitu Pak ya. Subjek, predikat, objek. Nah,
Bahasa Arab juga seperti itu. Ya. Bahasa Arab juga seperti itu. Nah, untuk jumlah ismiyah yang diawali isim, susunannya subjek itu disebut juga dengan mubtada. Ya. Jadi subjek kata kita dalam bahasa Indonesia itu sama dengan mubtada dalam bahasa Arab, tapi dalam susunan jumlah ismiyah. Oke. Kemudian setelah subjek biasanya apa, Bapak Ibu? Predikat. Nah, predikat itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan khobar. Nah, gitu ya. Jadi ada mubtada, ya, kemudian ada khobar, ya. Nah, saya bikin keterangannya. Kalau mubtada sama dengan subjek, ya, subjek. Sementara kalau khobar sama dengan predikat. Nah, dalam bahasa Arab, dua ini saja, subjek tambah predikat, itu sudah bisa dikategorikan sebagai jumlah atau sebagai kalimat. Jadi nggak perlu panjang, subjek, predikat, objek. Nggak perlu di sini ya. Dua saja itu sudah bisa disebut dengan kalimat atau kalam dalam bahasa Arab. Nah, biasanya ya yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu kan harkatnya, Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada harkatnya, ya kan? Sementara kalau bahasa Arab beda posisi nanti akan berbeda harkatnya. Nah, beda posisi akan berbeda harkat. Nah, mubtada dalam bahasa Arab ya biasanya untuk pertama ini kita kenal harkatnya selalu dhammah. Begitu juga dengan khobar, ya. Khobar biasanya ya dia berharkat dhammah. Nah, itu ya. Jadi subjek atau predikat dalam bahasa Arab kalau dia tunggal itu harkatnya selalu dhammah. Contoh. Nah, sekarang kita contohkan. Misalnya kita bikin contoh masjid itu besar. Ya, masjid itu besar. Masjid itu kata isim, fiil atau haraf, Bapak Ibu? Masjid. Kata benda, kata kerja, atau kata penghubung dari yang tiga tadi. Kata benda. Nah, masjid itu kata benda, berarti isim ya. Oke. Oke. Masjid. Masjid itu besar. Berarti besarnya itu sebagai predikatnya ya. Berarti besar itu bahasa Arabnya kabir. Oke. Misalnya ada bahasa Arab seperti ini. Kira-kira kita baca apa ini kalimat Arab, Bapak Ibu? Al-masjida, al-masjidi atau al-masjidu? Al-masjidu. Kenapa al-masjidu? Karena tadi konsepnya mubtada ya, hukum asal mubtada kalau dia tunggal itu dhammah. Berarti masjid ini harus kita baca al-masjidu. Karena dia sebagai subjek atau yang disebut juga dengan mubtada. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kabir. Kabiron, kabirin atau kabirun, Bapak Ibu? Kabirun. Kenapa kabirun? Karena khobar. Karena khobar. Ya, karena dia predikat ya. Khobar dalam bahasa Arab kalau dia tunggal itu dhammah. Nah, itu makanya kita baca al-masjidu kabirun. Nah, gitu. Jadi membaca teks Arab itu ilmunya gampang. Ketika kita tahu sebuah kata posisinya mubtada dan dia tunggal, berarti langsung aja harkatnya dhammah akhirnya.
Nah, jadi nggak heran kita ngelihat orang Arab bisa baca teks Arab tanpa harkat. Kenapa mereka bisa? Ya karena mereka tahu posisi kata itu. Kalau kata isim di awal kata, di awal jumlah, berarti dia sebagai mubtada. Nah, kalau mubtada, ya kalau dia tunggal berarti dhammah kan. Pak Ustadz. Kemudian setelahnya ada isim. Nah, isim itu biasanya menjadi predikat, ya. Dan predikat dalam bahasa Arab itu juga berharkat dhammah. Nah, gitu. Ya, Pak, silakan. Ya, saya mau tanya Pak Ustadz. Jadi semua ayat dalam Al-Quran itu bisa cuma terbagi menjadi dua ini aja Pak Ustadz ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu benar? Iya, semua bahasa Arab sepanjang apapun kalimatnya, Pak. Al-Quran misalnya, ya, sebanyak itu ayat Al-Quran 6.000, katanya 6.666 ya. Tapi menurut yang masyhur itu, setelah kita hitung juga, itu nggak sampai 6.600, tapi cuma 6.200 sekian atau 6.300-an. Nah, itu semua bahasa Arab yang ada di Al-Quran itu dua ini aja, Pak, jenisnya. Yeah. Kalau nggak ismiyah, berarti fi'liyah. Okay. Kalau nggak fi'liyah, berarti ismiyah. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, jadi nggak usah heran kita ngelihat teks Quran sebanyak itu, susunannya cuma dua ini. Ismiyah, fi'liyah, bolak-balik aja itu. Ismiyah, kemudian fi'liyah, fi'liyah, kemudian ismiyah, ismiyah, kemudian fi'liyah. Itu aja isinya. Oke, contoh lain. Nah, kira-kira kita baca apa, Bapak Ibu? Allaha, Allaha, Allahi, atau Allahu? Allahu. Kenapa Allahu? Karena mubtada. Nah, karena dia posisinya sebagai mubtada. Mubtada, ya. Kenapa dia mubtada? Karena isim di awal jumlah. Oke. Allahu mubtada. Kalau mubtada harus ada apanya? Khobar. Nah, khobarnya. Kira-kira mana yang jadi khobar Allahu? Ahadu. Ahadun. Nah, karena dia tidak beralif lam, berarti dia bertanwin, Bu ya. Allahu ahadun. Nah, ini susunan mubtada khobar ini. Allahu ahadun. Nah, sekarang paham Bapak Ibu kenapa Allahu ahad? Kenapa Allahu-nya rafa? Kenapa Allahu-nya dhammah? Karena posisinya sebagai mubtada. Ahadun, kenapa juga dhammah? Karena dia sebagai khobar. Nah, gitu ya. Oke, contoh lain. Misalnya ada nama orang. Nah, ini nama orang saja ya, bukan nama nabi kita. Ini contoh saja. Nah, misalnya seperti ini. Muhammad adalah seorang yang gagah. Ya. Kira-kira bacanya apa? Muhammadin, Muhammadan, atau Muhammadun? Muhammadun, seorang yang gagah. Berarti jamilan atau jamilin? Nah, jamilun. Ya, jamilun. Kenapa jamilun? Karena dia sebagai khobar dari Muhammadun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pak Ustadz? Iya, silakan. Kalau Muhammadunnya doma tanwin ya? Yang Muhammadunnya? Iya, Muhammadunnya Oke. Dhammah yang kita maksud di sini masuk dhammatain ataupun dhammah saja, Pak. Ya. Nah, aturannya gimana? Kalau dia beralif lam, berarti tidak boleh tanwin. Jadi nggak bisa dibaca al-masjidun. Ya. Tapi kalau dia tidak beralif lam, baru kita tanwinkan dhammatain. Jadi dhammah yang dimaksud di sini boleh juga dhammatain. Nggak mesti dhammah saja ya. Nah, gitu. Nah, jamilun kenapa tanwin? Karena tidak ada alif lamnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, gampang ya. Nah, jadi konsep dasar membaca teks Arab itu, kenapa orang bisa mengharkati sekali lagi,
itu adalah karena dia tahu posisinya. Ya, kalau posisinya sebagai mubtada berarti dhammah. Kalau posisinya sebagai khobar juga dhammah. Oke, satu ini ya, jumlah ismiyah. Nah, sekarang yang kedua, jumlah fi'liyah atau yang disebut juga dengan kalimat verbal dalam bahasa Indonesia. Nah, apa itu jumlah fi'liyah? Sederhananya adalah kalam yang diawali oleh kalimat atau kalimah. Kalimah apa, Bapak Ibu? Kalau ismiyah, isim tadi ya. Kalau fi'liyah berarti Fi'il. fi'il. Oke. Jadi jumlah fi'liyah kalam yang diawali oleh kalimat fi'il. Nah, fi'il itu apa tadi? Fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Kalau isim? Kata benda. Kata benda. Nah, gampang sekali sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi kalam yang diawali oleh kalimah fi'il atau kata kerja dengan rumus. Nah, rumusnya agak berbeda sedikit dengan jumlah ismiyah ya. Kalau jumlah fi'liyah itu dia diawali oleh fi'il. Ya, berarti di awalnya apa? Fi'il. Oke. Sesudah fi'il itu nanti akan muncul subjek yang dalam hal ini disebut juga dengan fa'il. Apa namanya? Fa'il. Ya, sama dengan subjek. Kemudian sesudah fa'il nanti akan muncul istilah yang disebut dengan maf'ul bih. Jadi ada fi'lun, fi'il. Sesudah fi'il itu apa? Fa'il. Ya, fa'il. Kemudian setelah fa'il itu dalam jumlah ismiyah nanti akan muncul istilah lain yang disebut dengan maf'ul bih. Nah, jadi beda susunan. Kalau ismiyah tadi apa susunannya? Mubtada tambah khobar. Ya. Tapi kalau jumlah fi'liyah susunannya fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Pak Ustadz, Ya, Pak. jadi dalam kalimat jumlah fi'liyah ini Ya. aturan mubtada khabar tidak berlaku lagi. Nah, tidak berlaku lagi, Pak. Istilahnya beda. Nah, kita preteli yang ini. Apa ini? Dalam jumlah fi'liyah, fi'il sama dengan predikat. Ya. Sama dengan apa? Predikat. Fa'il itu sama dengan subjek. Oke. Maf'ul bih setara dengan objek. Nah, gitu. Pelan-pelan ya. Oke. Dalam jumlah fi'liyah ya, itu kalimatnya justru diawali oleh predikat duluan, Bapak Ibu. Nah, jadi jumlah fi'liyah ini susunannya agak beda dengan bahasa Indonesia. Kalau susunan bahasa Indonesia itu kan selalu subjek yang di depan kan? Selalu subjek, predikat, objek. Nah, tapi dalam bahasa Arab khususnya jumlah fi'liyah itu yang di awal itu adalah predikatnya yang berbentuk fi'il. Kemudian sesudah predikat baru subjek. Ya, baru subjek yang disebut juga dengan fa'il. Kemudian baru objek yang disebut dengan maf'ul bih. Ya Allah. Nah, gitu ya. Nah, jadi istilahnya dulu yang dipahami. Ya. Yang mirip dengan bahasa Indonesia kira-kira susunan ismiyah atau fi'liyah, Bapak Ibu? Ismiyah. Nah, ismiyah. Kalau ismiyah agak mirip, subjek,
predikat. Ya Pak ya. Subjeknya itu berupa mubtada, predikatnya berupa khobar. Tapi kalau jumlah fi'liyah itu justru predikatnya yang duluan. Tapi predikatnya bukan dalam bentuk khobar namanya, tapi dalam bentuk fi'il, kata kerja. Kemudian subjeknya berupa fa'il namanya, kemudian objeknya adalah maf'ul bih. Pak Ustadz, Ya Pak? apakah jumlah fi'liyah itu bisa ditukar-tukar jadi jumlah ismiyah? Nah, nanti bisa. Bisa ya? Bisa, tapi kita pahami yang bakunya dulu, Pak. Baik, Pak Ustadz. Nah, bakunya seperti ini. Ya, kalau dia dalam bentuk yang baku, berarti fi'il dulu, fa'il, kemudian maf'ul bih. Oke. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, bahasa Arab yang membedakan posisi kata demi kata itu adalah harkat. Oh, Mas Aking. Ya, harkat. Nah, perlu digarisbawahi di sini untuk fiil ya, itu nanti harkatnya ada yang fathah ya. Kemudian nanti ada juga yang dhammah. Tergantung fiil, kata kerja yang digunakan. Ya. Sementara kalau fa'il itu nanti harkatnya dhammah. Harkatnya dhammah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir maf'ul bi, kalau dia tunggal nanti harkatnya adalah fathah. Nah, saya pelan-pelan nih supaya enggak ini ya. Enggak susah. Oke. Tadi fi'il harkatnya tergantung apa? Nah, fi'il itu harkatnya ada yang fathah. Nanti fi'il itu nanti ada jenisnya, Pak. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari namanya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas itu. Ya, kalau fi'il madhi, nah itu akhirnya selalu fathah nanti. Ya, kalau mudhari, nah itu nanti dhammah. Kata kerja yang sedang berlangsung. Nah, tapi nggak usah difikirkan itu dulu, ya. Kita fokus fi'il dulu, fi'il secara umum. Oke. Contoh supaya lebih cepat paham ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini susunannya fi'liyah Bapak Ibu, ya, jumlah fi'liyah. Berarti yang pertama ini apa? Fi'il. Nah, oke, fi'il kalau dia fi'il madhi itu harkatnya fathah ya. Khalaqa. Oke, khalaqa. Oke, khalaqa. Nah, sekarang kalau sudah ada fi'il, sesudahnya harus ada apa? Fa'il. Fa'il namanya. Fa'il kalau dia tunggal harkatnya Dhammah. dhammah. Berarti Allaha, Allahi atau Allahu, Bapak Ibu. Allahu. Oke. Allahu, kenapa Allahu? Karena dia posisinya sebagai fa'il dari khalaqa. Oke. Nah, sekarang setelah fa'il itu harus ada maf'ul bih namanya. Ya, maf'ul bih objek, ya, objek. Nah, dalam bahasa Arab, maf'ul bih itu kalau dia tunggal, itu harkatnya fathah. Berarti ini bacaannya apa kira-kira? Al-insana. Al-insana atau al-insanu? Insana. Ya, insana. Kenapa insana? Karena dia maf'ul bi. Karena dia posisinya sebagai maf'ul bih. Nah, gitu ya. Khalaqallahul insana. Nah, seperti ini. Pak Ustadz, ya Pak? Kalau lihat rumusnya berarti yang sulit kayaknya jumlah fi'liyah ya Pak Ustadz. Apa fathah maksudnya harokatnya? Sebenarnya nggak sulit juga sih Pak. Nggak juga ya. Kalau ismiyah ini kan udah kayaknya kalau ismiyah kan domah begitu aja. Kalau fi'liyah ini banyak kemungkinannya ya Pak Ustadz ya. Sekarang kita simpulkan dulu aja ya, untuk supaya nggak banyak pikiran. Fi'il itu kita fathahkan dulu aja.
Nah, jadi fiil yang kita gunakan fiil madhi semua dulu supaya nggak nyabang nanti ya. Oke. Jadi rumusnya gini aja Pak. Fa'il dhammah. Berarti yang dhammah sudah ada berapa nih? Mubtada, khobar, fa'il. Nah, ini dhammah semua. Oke. Ya. Ya. Kemudian fiil, kalau fiil gimana? Fiil fathah ya. Kalau maf'ul bi, nah maf'ul bi fathah juga. Berarti gampang ya. Dua doang. Ya, baik Pak Ustadz. Fathah dengan dhammah. Oke. Contoh lain. Dalam Quran misalnya. Nah, dalam surah Al-Maidah kalau nggak salah ya. Oke. Ada ayat, potongan ayat seperti ini. Kira-kira bacaannya apa Bapak Ibu? Ja'alallahu hahihu Oke, ja'alallahu al-ka'bata. Nah, dengan susunan rumus seperti ini Bapak Ibu sudah bisa baca teks tanpa harkat. Iya. Betul Pak Ustadz, betul. Nah, sudah bisa. Kenapa? Karena tahu posisi. Nah, itu yang sangat penting dalam bahasa Arab. Ya. Kalau setelah fa'il itu selalu ada alif lamnya ya? Nah, nggak selalu, Pak. Nggak selalu. Tergantung kalimat isimnya juga. Ya. Ada yang pakai alif lam, ada yang enggak. Nah, contoh yang enggak pakai alif lam. Nah, misalnya gini, Pak. Apa bacaannya kira-kira? Doroba. Bakirun. Nah, nama orang Bakar. Kira-kira Bakrin atau Bakron? Bakrun. Oke, kenapa Bakrun Bapak Ibu? Karena fa'il dari doroba. Doroba itu artinya memukul. Kalau ja'ala menjadikan, kalau khalaqa menciptakan. Ya. Doroba memukul. Nah, siapa yang mukul? Si Bakar. Berarti Bakrun sebagai apa posisinya? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Nah, fa'il di sini kenapa dia dhammatain, bukan dhammah seperti Allahu? Karena tidak ada alif lam. Nah, karena dia tidak ada alif lam. Nah, seperti yang ditanya Pak Andi tadi ya. Pak Andi atau siapa tadi? Nah, ya, saya Andi. Jadi kalau dia tidak beralif lam, Pak ya, maka isim itu atau fa'il itu dia bertanwin. Tapi kalau dia beralif lam, seperti Allahu, ini kan ada alif lamnya ya. Nah, maka dia tidak boleh bertanwin. Kalau kata kalau ada alif lam itu untuk kata-kata apa ya, Pak Ustadz ya? Oke. Nah, nanti kaitannya dengan makna sih Mas ya. Jadi ada alif lam itu fungsinya membuat kata itu menjadi khusus maknanya. Ya, misalnya nih, rajulun. Ya, rajulun itu dalam bahasa Arab artinya laki-laki. Kalau kita sebut rajulun tanpa alif lam, ya, itu maknanya laki-laki manapun masuk dalam istilah itu. Misalnya rajulun, ya, Pak Basarun masuk, Pak Andi masuk, kemudian misalnya ada Pak Muhammad masuk. Pokoknya semua laki-laki masuk dalam istilah rajulun. Ya. Tapi kalau ar-rajulu, ya, saya kasih alif lam, itu makna umumnya menjadi sempit, menjadi khusus dia. Kalau saya sebut ar-rajulu, berarti ar-rajul, laki-laki yang dimaksud itu jelas satu orang saja. Siapa? Yaitu yang dimaksud oleh orang yang nyebut. Kalau saya menyebut ar-rajulu, di dalam hati saya sudah ada niat. Laki-laki yang saya maksud itu adalah Muhammad. Ya. Nah, itu bedanya secara selintas, Pak ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, untuk sementara itu dulu. Jadi kalau ada kalimat yang tidak
isim yang tidak beralif lam berarti itu maknanya umum. Apapun masuk ke sana. Ya, apapun masuk. Misal contoh lain. Imro'atun. Ya, imro'atun. Nah, saya sebut di sini misalnya. Imro'atun. Nah, apa mana imro'ah? Perempuan. Perempuan, Pak ya, perempuan. Kalau sebut imro'ah tanpa alif lam, kira-kira siapa yang dimaksud? Perempuan pada umumnya. Nah, semua perempuan. Istri Pak Basarun, istri Pak Andi misalnya ya. Perempuan siapapun yang ada di dunia ini masuk dalam kategori imro'ah. Tapi kalau kita kasih alif lam, al-imro'ah misalnya, al-imro'atu atau al-mar'atu ya. Itu khusus jadinya. Jadi al-imro'ah atau al-mar'atu yang saya maksud itu khusus jadinya. Siapa itu? Ya tergantung niat saya nyebut siapa. Nah, misalnya saya niatnya nyebutnya istri saya misalnya al-mar'atu, berarti perempuannya adalah al-mar'atu yang disebut adalah istri saya misalnya. Nah, gitu Pak Andi ya. Nah, itu Baik, secara Pak. selintas Baik, Ustaz. ya. Ya. Oke. Cuma kalau di sini kalau nama orang kayaknya domaten semua ya. Iya, nama orang kalau dia tidak ada alif lam berarti domaten aja. Oke. Domaten semua. Oke, Muhammadun orang yang tidak boleh dikasih alif lam apa Ustaz? Nanti ada kaidah khususnya. Nanti ada kaidah khususnya. Ada nama orang dia tidak beralif lam tapi nggak boleh tanwin. Ada lagi kaidahnya. Oh gitu. Tapi nanti Pak ya. Baik Pak Ustaz. Soalnya kalau kita jelaskan sekarang nanti pusing. Ya. Secara umum dulu. Secara umum nama orang kalau nggak ada alif lamnya berarti dia tanwin. Oke. Daraba Bakrun Muhammadan ya. Nah, daraba Bakrun Muhammadan. Kenapa Muhammadan Bapak Ibu? Karena maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih. Ya, maf'ul bih itu disebut juga dengan objek. Jadi si Bakar telah memukul Muhammad. Allah telah menjadikan Ka'bah. Allah telah menciptakan manusia. Nah, secara umum seperti ini. Kalau mubtada khobar itu kalau dia tunggal itu harkatnya dhammah seperti ini. Kalau dia beralif lam tidak boleh tanwin. Kalau dia tidak beralif lam maka tanwinkan. Sementara kalau jumlah fi'liyah seperti ini ya. Kalau fi'il itu fathah, kalau fa'ilnya berharkat dhammah, maf'ul bihnya berharkat fathah. Maaf Bu ya. Ya, mau nanya. silakan. Ya, Fahmi. Berarti kalau kita nerjemahin jumlah fi'liyah itu kita nerjemahinnya dari fa'ilnya gitu ya? Misalkan ya, oke. Kalau nerjemah, kita harus ngikutin kaedah dalam bahasa terjemahan. Ya, dalam bahasa terjemahan ke Indonesia, dalam bahasa Indonesia kan nggak pernah predikat diterjemahkan duluan. Selalu subjek duluan kan? Iya, subjek duluan. Nah, akan janggal dalam bahasa Indonesia kalau kita nerjemah ngikutin aturan bahasa Arabnya, jumlah fi'liyah. Misal, khalaqallahul insana. Telah menciptakan Allah terhadap manusia. Itu kan kalau dinilai ya sama guru bahasa Indonesia, itu terjemahannya mungkin nilainya 4 ya. Terjemahannya 4. Kenapa? Karena dia ngikutin susunan bahasa Arab. Di mana bahasa Arab kalau jumlahnya fi'liyah itu yang duluan itu adalah predikatnya atau fi'ilnya. Sementara subjeknya di tengah malahannya Allah. Nah, jadi ketika kita menterjemah jumlah fi'liyah, tetap saja terjemahannya ngikutin aturan bahasa Indonesia.
Yang kita dulukan adalah subjek. Nah, Allahnya yang kita dulukan. Ya, Allah telah menciptakan manusia. Allah telah menjadikan Ka'bah. Bakar telah memukul Muhammad. Nah, gitu ya. Saya kira sangat sederhana ini. Yang penting Bapak Ibu bisa bedakan dulu mana yang ismiyah dan mana yang fi'liyah. Oke. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, ya, jumlah fi'liyah ini tidak mesti ada maf'ul bihnya. Ya, saya ulangi. Jumlah fi'liyah tidak mesti atau tidak harus ada maf'ul bih. Terkadang fi'il fa'il saja sudah cukup. Contoh, misalnya, nah, kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Jalasa Hamidun. Nah, Hamidan atau Hamidin? Hamidun. Oke. Nah, ini tergolong jumlah fi'liyah yang hanya cukup dengan fi'il fa'il saja, nggak butuh maf'ul bih. Ya, jalasa Hamidun. Ya, jalasa Hamidun. Jalasa sebagai fi'il, Hamidunnya sebagai fa'il. Jalasa di sini apa maknanya? Duduk. Hamid telah duduk. Kira-kira dengan bahasa seperti ini butuh nggak objek dari jalasa, Bapak Ibu? Tidak. Butuh atau nggak butuh, Pak? Tidak. Nggak butuh ya. Karena jalasa ini sudah cukup hanya dengan fa'il saja. Oke. Sementara kalau memukul, kira-kira memukul itu cukup nggak dengan fa'il atau dengan pelaku saja? Nggak cukup ya. Harus ada objeknya. Siapa yang dipukul? Tentu kita nanya kan? Si Bakar telah mukul. Pertanyaannya apa? Siapa yang dia pukul? Pasti harus disebutkan. Nah, berdasarkan contoh ini, Bapak Ibu, maka fi'il atau kata kerja itu bisa kita bagi menjadi dua kategori. Ya, ada fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, ya. Kemudian ada fi'il yang hanya butuh fa'il saja tanpa maf'ul bih. Nah, itu masing-masing ada namanya. Nah, berdasarkan contoh ini maka fi'il bisa kita bagi dua. Ada yang disebut dengan fi'il muta'addi, ya. Kemudian yang kedua ada namanya fi'il lazim. Ya, apa namanya? Muta'addi. Ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Oke. Nah, apa bedanya muta'addi dengan lazim? Oke. Khalaqa, ja'ala, dan doroba, ini kita sebut dengan fi'il yang muta'addi. Sementara kalau jalasa kita sebut dengan fi'il lazim. Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu? Yang satu perlu maf'ul bih. Yang satunya tidak perlu ada maf'ul bih. Oke. Kalau khalaqa, ja'ala, sama doroba, ya, dia membutuhkan objek. Nah, sehingga dia disebut dengan fi'il muta'addi. Apa namanya? Fi'il muta'addi. Berarti fi'il muta'addi apa itu? Ya. Fi'il yang membutuhkan objek. Objek dalam bahasa Arab disebut juga dengan maf'ul bih. Oke, apa contohnya barusan, Bu? Contohnya khalaqa, ya, menciptakan. Kemudian apa lagi? Doroba. Kemudian ja'ala. Nah, ini semuanya muta'addi. Ya, karena dia membutuhkan maf'ul bih.
Sementara kalau jalasa, dia tidak butuh maf'ul bih. Nah, sehingga dia disebut dengan fi'il lazim. Ya, fi'il lazim namanya. Berarti fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Atau maf'ul. Nah, seperti itu ya. Apa contohnya tadi? Jalasa, duduk ya. Atau koma, apa arti koma? Berdiri. Berdiri, Bu ya. Jalasa, kemudian koma. Nah, kemudian ja'a. Nah, ini juga lazim ini, ja'a. Apa arti ja'a? Telah datang. Nah, telah datang. Ya, telah datang. Jalasa, koma, ja'a. Oke, saya tuliskan terjemahannya. Duduk. Kalau koma, berdiri. Kalau ja'a, nah, datang. Khalaqa, menciptakan. Kalau daraba, memukul. Kalau ja'ala, menjadikan. Oke. Nah, berarti kalau jumlah fi'liyah menggunakan fi'il muta'addi, rumusnya apa, Bapak Ibu? Fi'liyah tapi menggunakan fi'il muta'addi. Rumusnya fi'il, ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau muta'addi. Tapi kalau jumlah fi'liyah itu hanya menggunakan fi'il lazim, berarti rumusnya gimana? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il saja. Cukup ya. Fi'il fa'il. Nah, nggak butuh lagi nambah maf'ul. Buya, maaf. Ya. Kalau misalnya fi'il lazim gitu, kita tambahin maf'ul bih gitu, misalnya ja'a. Ya. Ja'a Muhammadun. Ya. Kan cukup ya, misalnya ditambah dengan maf'ul bih, misal ja'a Muhammadun masjidan misalnya. Boleh nggak, Bu? Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin menjadikan fi'il lazim itu mempunyai objek? Nah, itu nanti ada bahasan khususnya, Mas Fahmi ya. Jadi salah satu caranya kita harus mengubah wazan dari fi'il itu ke fi'il muta'addi. Ya. Nah, bisa juga nanti ya kita ubah dia bentuknya itu ke wazan lain yang menunjukkan dia muta'addi. Nah, misalnya ja'a, misalnya kalau jalasa contohnya ya, kalau jalasa duduk ya. Nah, kita ubah dia ke bentuk lain. Jalasa kita ubah menjadi ajalasa. Nah, ajalasa artinya mendudukkan. Ya, mendudukkan. Kalau ajlasa, kalau kita ubah ke pola lain, nah nanti kita akan belajar dalam ilmu shorof. Kalau kita ubah dia menjadi ajlasa, ditambah wazannya, baru dia butuh objek. Ya, baru dia butuh objek. Ajlasa. Ya, ajlasa Muhammadun waladan. Ya, Muhammad mendudukkan seorang anak. Jadi ada anak kecil, dia dudukkan gitu ya. Nah, jadi caranya salah satunya gini Mas Fahmi ya. Kita ubah fiil, wazan fiilnya itu menjadi berawalan hamzah. Nah, misalnya koma gitu juga, koma. Ya, kalau koma kan berdiri. Kalau kita tambah aqama di awalnya, nah itu artinya mendirikan. Jadi kalau koma lazim, tapi kalau aqama, nah itu dia muta'addi nanti. Nah, nanti di babnya di shorof insya Allah kita coba jelaskan ya. Nah, jadi ada fi'il lazim yang bisa kita ubah menjadi muta'addi, tapi harus kita tambahkan imbuhannya. Nah, dalam bahasa Arab imbuhan nanti namanya. Ya, huruf tambahan gitu. Nah, nanti kajiannya di ilmu shorof. Ya, supaya nggak ragu saya buang dulu ini. Nah,
Oke. Yang perlu diingat tadi ya, fi'il lazim bisa saja berubah menjadi muta'addi, tapi harus ada tambahan huruf di awalnya. Nah, nanti kita Pak Ustadz. jelaskan. Ya, Pak. Silakan, Pak. Kalau misalkan menambahkan keterangan gimana, Pak? Ya. Misalkan Muhammad duduk di kursi, itu gimana, Pak Ustadz? Tetap saja dia lazim, Pak. Tetap lazim. Jadi keterangannya itu hanya sebagai pembantu saja. Oh. Ya, misalnya jalasa Hamidun alal kursi. Alal kursi. Apakah alal kursi sebagai objek? Tidak. Nah, tidak, dia hanya sebatas tambahan saja. Ya, kursi. Jalasa Hamidun alal kursi. Nah, ini namanya keterangan tempat. Atau keterangan saja ya, keterangan alat atau apa ini. Jadi, Hamid telah duduk di atas kursi. Dia bukan objek juga. Ya, dia bukan fa'il juga, tapi hanya sekadar keterangan saja. Nah, berbeda dengan yang di atas ini. Khalaqallahul insana. Allah telah menciptakan manusia. Jadi manusianya objek dari khalaqa. Ya kan? Objek dari khalaqa. Kemudian ka'bata juga objek dari ja'ala. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya, bagaimana cara kita membedakan? Misalnya nih kita membaca teks Arab, ya kita membaca teks Arab. Apakah fiilnya ini muta'addi atau lazim? Nah, bagaimana cara membedainnya? Ya, nah ini hanya dalam rangka membaca teks, ya. Kita ragu nih fiil ini dia muta'addi atau lazim ya? Dia butuh objek atau enggak? Nah, cara membedakannya gini, Bapak Ibu. Fiil muta'addi biasanya ya ditandai dengan perbuatan yang dilakukan oleh satu anggota badan. Udah beli sabun. Nah, biasanya fiil itu dia muta'addi atau membutuhkan objek kalau dia dilakukan perbuatan itu oleh satu anggota badan. Misal, kalau doroba, Bapak Ibu. Doroba ini kira-kira anggota badan kita yang melakukannya semuanya atau cuman tangan doang? Tangan. Tangan aja, Pak ya? Ya. Oke. Karena dia berupa fiil yang dilakukan oleh satu anggota badan, maka dia muta'addi. Nah, gitu. Itu cara nandain fiil itu lazim atau muta'addi. Oke. Sekarang ja'ala. Ya, ja'ala menjadikan, membuat. Kira-kira kalau perbuatan kita manusia, ini bukan perbuatan Allah ya, perbuatan kita manusia. Kalau kita membuat sesuatu, itu membuatnya dengan anggota badan semuanya atau cuman dengan satu atau dua anggota badan? Satu anggota badan. Nah, satu ya, Pak ya. Ya. Hanya dengan tangan saja. Misalnya membuat misalnya kerajinan dari tanah liat, membuat rumah dari tanah liat misalnya. Membuat itu kan tangan kita yang aktif ya. Tangan kita yang aktif, yang dominan gitu. Nah, berarti kalau fiil itu didominasi oleh satu anggota badan, berarti dia muta'addi. Oke. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan oleh semua anggota badan, ya, perbuatan yang dilakukan oleh semua anggota badan, itu biasanya fiilnya lazim. Ya, biasanya fiilnya lazim. Misal, jalasa, duduk. Kira-kira duduk itu bisa nggak dipisahkan dengan anggota badan yang lain, Bapak Ibu? Tidak. Bisa nggak orang duduk, yang duduk hanya satu anggotanya saja? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Kalau duduk semuanya harus ikut. Nah, ya, semua anggota badannya harus ikut duduk di tempat itu.
Nah, itu makanya jalasa itu fiilnya lah lazim. Dia nggak butuh objek. Begitu juga dengan qoma atau jaa, ya. Orang berdiri, walaupun yang berdiri itu cuman kakinya, tapi badannya pasti terpaksa ngikutin kaki. Ya kan? Nah, karena kondisinya diikuti oleh semua anggota badan, maka fiilnya berkategori sebagai fiil lazim. Nah, itu cara sederhana Bapak Ibu untuk membedakan mana fiil yang muta'addi dan mana fiil yang lazim. Nah, ini cara sederhana saja. Kalau misalnya kita nggak tahu nih, ya misalnya kita baca teks, kita nggak tahu maknanya, kita cek di kamus misalnya. Oh, kita dapati maknanya menolong. Nah, sekarang menolong Bapak Ibu. Kira-kira muta'addi atau lazim menolong? Muta'addi. Menolong itu butuh dilakukan oleh semua anggota badan atau dominan hanya satu atau dua saja? Satu aja. Satu tangan. Berarti menolong itu muta'addi. Nah, nasara berarti menolong. Oke. Nah, kemudian bentar. Oke, sekarang melihat Bapak Ibu. Kira-kira melihat itu lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Kenapa muta'addi, Bu? Cukup pakai mata. Karena cukup dengan mata ya. Karena nggak semua anggota badan kita melihat ya. Ro'a. Ya, ro'a. Nah, itu melihat. Berarti muta'addi juga ya. Kemudian pergi. Kira-kira lazim atau muta'addi? Lazim. Nah, kalau pergi berarti lazim. Zahaba ya. Zahaba. Zahaba ini pergi. Biasanya itu lazim. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Apa namanya? Jadi pembagian fiil ini masuk dalam kategori jumlah fi'liyah. Yang mana rumusnya tadi fiil tambah fa'il tambah maf'ul bih. Ya. Fa'il kalau dia tunggal harkatnya dhammah. Kemudian kalau maf'ul bih kalau dia tunggal harkatnya fathah. Nah, gini aja terus Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari yang sangat dasar ini. Ya. Sangat dasar. Nah, nanti lama-kelamaan nanti ada perubahan-perubahan. Nah, tujuannya adalah supaya kita tahu dulu nih apa beda mendasar antara fi'liyah dengan ismiyah. Karena sampai kapanpun kita akan bahas ini Bapak Ibu. Sampai nanti level 6 ya, kalau insya Allah mudah-mudahan kita disehatkan, dipanjangkan umurnya. Nah, itu jumlah ismiyah fi'liyah ini nggak bakalan lupa, nggak bakalan berhenti kita sebut. Nah, itu makanya kita dahulukan bahasan ini. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ragu ditanyakan dulu. Nah, kita mulai dari yang sederhana tadi ya. Huruf hijaiyah, kemudian membentuk istilah kalimat, kemudian kalimat membentuk istilah kalam, kemudian kalam membentuk faqrah, kemudian faqrah membentuk kitabah atau maqalah, kemudian terakhir membentuk kitab atau majallah. Nah, oke. Nah, sekarang kalimat, ada berapa kalimat dalam bahasa Arab Bapak Ibu?
ada 3 ya. Ada ismun, kata benda. Ya. Saya kasih ini supaya ada ismun, kemudian ada fi'lun, kemudian ada harfun. Nah, ini aja. Kata dalam bahasa Arab 3 saja. Ismun, kata kerja, kata benda, kemudian fi'lun, kata kerja, kemudian harfun, kata penghubung. Ya. Kemudian kalau kalam, nah kalam baru 2 jenisnya. Apa yang 2 tadi? Jumlah ismiyah. Nah, ada jumlah ismiyah. Ini saya kasih warna hijau ya, supaya nyambung. Oke, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Gimana cara mudah mengenali ismiyah, Bapak Ibu? Kalau ismiyah, duluan apa? Isim atau fi'il? Isim. Nah, cara mudahnya gini. Jumlah ismiyah. Di sini kan ada kalimat ismi kan? Ya. Nah, berarti kalau jumlah ismiyah, awalnya adalah isim. Ya, kalimat pertamanya itu adalah isim. Tapi kalau jumlah fi'liyah, ya jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'liyah, berarti fi'il. Oke. Ismiyah, rumusnya Bapak Ibu. Apa tadi? Ismiyah. Mubtada tambah khobar. Mubtada harkatnya apa? Mubtada. Doma. Khobar. Doma. Kalau tanpa tanwin berarti kalau dia beralif lam berarti domah saja. Kalau dia tidak beralif lam berarti domatain ya, domatain. Oke. Kemudian jumlah fi'liyah rumusnya. Fi'il, fa'il, maf'ul ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Apakah selalu maf'ul bih ada? Tidak. Tidak. Apa yang menentukan ada tidaknya maf'ul bih? Fi'ilnya muta'addi. Nah, fi'il yang digunakan. Kalau fi'ilnya muta'addi berarti butuh maf'ul bih. Kalau fi'ilnya lazim tidak butuh maf'ul bih. Oke. Nah, seperti itu. Itu rumus kita malam ini ya. Ya, Pak. Saya kira gampang sekali, Pak ya. Insya Allah gampang, Pak. Jadi sekali lagi ini materi yang sangat dasar. Mungkin sebagian Bapak Ibu pernah bahas juga sebelumnya ya. Tapi saya susun materinya seperti ini supaya tahu dulu. Walaupun nanti sebagiannya ada perubahan. Ya, sebagiannya ada perubahan. Yang penting Bapak Ibu paham ini dulu. Nah, kita bertahap ya, kita bertahap. Oke. Kira-kira sampai di sini masih ada yang ragu? Silakan Bapak Ibu. Jelas Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Pak ya? Jelas ya. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu ya mungkin membuat masing-masing jumlah ismiyah atau fi'liyah ini minimal 3 lah ya. Boleh dengan kalimat sendiri. 3 kalimat ismiyah, jumlah ismiyah, kemudian 3 jumlah fi'liyah. Nah, caranya cukup melihat Quran aja. Jadi Bapak Ibu tinggal nyari kalimat yang susunannya mirip dengan ini. Ya, besok sebelum kita mulai, nah kita sebutin 1 atau 2 sebagai contoh ya. Nah, cukup melihat Quran, nanti dicari pola yang mirip dengan ini. Kalau ismiyah berarti mubtada khobar ya. Kalau fi'liyah berarti fi'il, fa'il, maf'ul. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau banyak nanti pusing juga ya. Lupa lagi. Ya, kita sedikit demi sedikit. Yang penting tujuan kita paham ini. Baik, Pak. Kita niatnya ngaji aja ya. Ya, Pak Ustaz. Oke. Nanti rekamannya ada bagi Bapak Ibu yang telat atau yang nggak sempat hadir malam ini, nanti bisa lihat di rekamannya. Oke, mungkin sampai di sini Bapak Ibu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama Bu Mariam. Ya. Oke. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Ya Pak Ustadz. Baik, Ustaz.